Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Tampak sejumlah menteri hadir. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Ruslani, hingga Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana. Rapat yang diunggah Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya dalam akun Instagram Sekretariat Kabinet membahas soal perkembangan berbagai program. Di antaranya adalah makan bergizi gratis, Kopdes Merah Putih, hingga Ponpes ambruk. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepala BGN pada pekan depan dapur-dapur MBG harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit untuk mengecek kebersihan makanan. Seskap Teddy juga mengungkap pertemuan tersebut membahas peristiwa ambruknya gedung Ponpes. Prabowo juga meminta untuk memeriksa dan juga memperbaiki bangunan Ponpes, juga meminta para pemilik pesantren untuk memperhatikan proses pembangunan gedung. Pemirsa, Menteri Sekretariat Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut bahwa penyebab makan bergizi gratis bermasalah karena tidak menjalankan proses sesuai dengan prosedur. Untuk itu, pemerintah akan menerbitkan peraturan Presiden tentang tata kelola program makan bergizi gratis yang ditargetkan akan rampung pada pekan ini. Sehingga kalau nanti Perpres sudah ditangani, harapannya hal-hal yang terjadi, kekurangan-kekurangan dapat kita atasi. Jadi bukan programnya kemudian harus dihentikan, tidak. Kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki. Karena data juga mengatakan bahwa di tempat-tempat yang terjadi permasalahan, ya, hampir semuanya karena tidak menjalankan prosedur seperti yang seharusnya. Ada target rampungnya, Pak? Informasi lainnya, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan yang hampir luput dari awak media ini berlangsung di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara pada hari Sabtu sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 2 jam. Belum diketahui isi pertemuan antara Prabowo dan Jokowi ini. Usai bertemu Prabowo, Jokowi langsung melanjutkan agendanya. Dan hal ini pun dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Kompol Syarif menyebut pertemuan keduanya dilakukan pada Sabtu sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 2 jam. Namun, Syarif tidak mengungkap isi dari pertemuan tersebut. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Kertanegara, Kebayoran, Jakarta Selatan. Pertemuan keduanya berlangsung sebelum pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh. Pertemuan siapa aja, Pak, tokoh yang hadir, Pak? Tokoh yang benar mempunyai jasa kepada bangsa dan negara. Termasuk Pak Jokowi ya, Pak? Ya, seluruhnya. Informasi selanjutnya, pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menemui babak baru. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menemukan salinan ijazah Jokowi dari KPU yang diidentik dengan hasil temuan Roy Suryo. Drama polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat usai pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mengaku berhasil mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU. Setelah foto legalisir ijazah Jokowi diterima, Bonatua ungkapkan terdapat kesamaan data yang didapatkan Roy Suryo. Ia pun mantap mengungkapkan dengan adanya salinan legalisir ijazah ini menjadi bukti dalam menentukan kelanjutan kasus ijazah Jokowi. Karena saya pemohon tunggal, tapi karena saya pikir saya tidak sendiri, saya didukung oleh tim-tim Sentana dan Mas Roy Suryo, saya pikir saya harus mengajak mereka.
Karena gimana pun ini kemenangan kita bersama, kemenangan rakyat. Benar, inilah satu-satunya untuk pertama kali dengan kebanggaan kita ya, rakyatnya menang. Meminta ini susah banget. Saya meminta ini ke 8 kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah. Ya, ini mengalami penolakan dan dramatisir tadi. Ini sempat dilindungi oleh peraturan keputusan KPU 731 tadi. Tapi berkat dicabutnya undang-undang itu dikasihlah ini. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo, Yaakob Hasibuan, menegaskan fotokopi ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu adalah tidak benar. Pihaknya tetap akan melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan dan tak ada niat untuk mencabut laporan. Selain memastikan keabsahan dokumen ke KPU, Yaakob menyatakan pihaknya terus mengawal proses hukum demi menjaga nama baik Jokowi. Itu sangat tidak benar dan tidak berdasar. Harus saya sampaikan bahwa itu sangat menyesatkan dan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lain dan yang baru. Karena dari dulu kami sudah sampaikan selalu berkali-kali, jangan sampai tuduhan-tuduhan ini dilanjutkan. Karena dari Baraskrim sudah menyatakan itu asli dan juga ada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Mengenai perkembangan ini mungkin dalam 1-2 hari ini kami akan berkoordinasi. Tentunya kami akan melihat kira-kira apa yang dapat kami lakukan. Penemuan salinan ijazah Jokowi memicu perhatian publik. Mengingat polemik mengenai keaslian dokumen tersebut sudah lama menjadi perdebatan di ruang publik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Wendra Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah memegang salinan ijazah Joko Widodo, pakar telematika Roy Suryo mengaku yakin ijazah Jokowi palsu. Selain itu, Roy Suryo CS juga mengklaim mengantongi temuan terkait dengan riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya bermasalah. Menurut Roy Suryo, dalam keterangan persnya di Solo, Jawa Tengah, logo dan teks di ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tidak lazim. Adapun salinan ijazah Jokowi didapatkan saat sebelum menghadiri aksi di depan gedung KPK Jakarta. Dirinya mengaku mendapatkannya dari Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, Roy Suryo CS juga mengklaim mengantongi temuan terkait dengan riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya bermasalah. Jadi ratu Petro ini. Itu adalah soal anaknya. Selain kami punya rencana menerbitkan Gibran's Black Paper, ya. Kenapa hitam? Karena sejarahnya ngawur, lebih gelap. Dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, syaratnya di pasal 319 atau 619 ya, itu huruf R. 169 maaf, 169 huruf R. Syaratnya bukan perguruan tinggi, bukan apalagi S3, cukup SMA. Tapi syarat itu sangat vital. Sudah kita cross check ke KPU, mau Anda pendidikan S1, S2, S3, dan sudah ada jurisprudensinya. Jurisprudensi itu kalau bahasa hukum, sudah ada ketentuan hukum yang pernah terjadi, dan itu harus dilakukan lagi di Surabaya. Seorang caleg partai Nasdem waktu itu mendaftar, dia sudah doktor di Amerika. Karena dia nggak punya ijazah SMA, nggak bisa. Karena ijazah SMA-nya tidak ada, maka tidak ada. Ini juga, jadi yang namanya Gibran itu tidak ada ijazah SMA-nya, ya.